Hai lovelies, welcome back to my YouTube channel. Hari ini masih dalam seputar tema edukasi. Aku pengen sharing ke kalian berapa biaya hidup aku di Belanda. First of all, biaya hidup di Belanda itu relatif, jadi nggak mungkin sama persis dari satu orang ke orang lainnya. Tergantung dengan lifestyle kamu, tergantung dengan perilaku konsumtif kamu. But I just wanna share to you my experience selama aku 1 tahun kuliah di Belanda. Dan aku pengen kasih kalian gambaran berapa sih biaya hidup di Belanda sebagai seorang student kalau emang kalian tertarik untuk kuliah di Belanda. So, kita mulai dari yang pokok-pokok dulu ya. Pertama adalah akomodasi. Jadi untuk akomodasi kalian bisa pilih either kamar di satu flat yang sharing dengan beberapa orang. Nah, kalau kalian pilih tipe room kayak gini, kalian tuh cuma dapat kamar aja, which is room isinya bed. Jadi untuk fasilitas kamar mandi, untuk kitchen, itu semuanya sharing sama orang-orang di building kalian atau orang-orang lain di apartemen kalian. Ada juga pilihannya, kalian bisa pilih studio, yang dimana itu kamu udah punya bednya, kamu punya kitchen, kamu juga punya kamar mandi. Pokoknya semua fasilitas yang kamu butuhin itu ada semua di unit kamu sendiri. Itu namanya studio. Di sini di Leiden aku lihat range harganya itu start daripada 400 euro sampai terakhir tuh aku melihat ada apartemen 1 bedroom itu harganya 1.200 euro. Dan untuk yang 400 euro itu biasanya dapat room doang di shared facility yang di dalam apartemen gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngirit, tentunya kalian pasti pilih room. Tapi kalau emang kalian ada budget, kalian bisa pilih studio karena itu lebih private dan kamu nggak sharing kamar mandi, kamu nggak sharing kitchen sama orang-orang lain. Kalau aku boleh cerita, saudara aku di Den Haag itu lebih murah sedikit. Jadi emang Den Haag dan Leiden aku lihat lebih murah di Den Haag sedikit karena emang kotanya lebih besar, sehingga availability untuk housingnya juga lebih banyak. Saudara aku dapat room di shared housing gitu, dia harga 350 aja. Tapi harus di note kalau untuk harga di range 350 sampai 400-an itu jarang banget. Kalian harus cukup hoki untuk bisa dapat room yang layak dengan harga segitu. Rata-rata room starts di harga 500, itu udah kalian dapat room yang cukup layak. Untuk studio sendiri itu mulai di 600. Jadi untuk akomodasi itu start dari 400 sampai bisa 1.200, 1.500 tergantung kalian mau segede apa. Perlu di note juga, kalian lebih baik ngambil housing yang di provide sama university karena emang itu lebih murah. Dan udah lebih murah, dicariin juga tempatnya sama mereka. Dan kalian bisa dapat subsidi dari pemerintah namanya Toeslag. Itu nggak semua apartemen atau semua studio punya kayak gitu, cuman rata-rata student housing yang di-provide sama university kalian itu bisa apply untuk subsidi dari pemerintah dan kalian bisa dapat cashback, semacam cashback itu sekitar 100 sampai 200 euro per bulannya. Jadi itu cengli banget. Nah, kalau misalnya pengalaman aku sendiri, aku nggak kedapetan housing dari university aku, jadi aku nyari sendiri. Sekarang aku tinggal di studio yang nggak dikelola sama university aku, cuman tetap student housing. Student housing aku di sini harganya adalah 650 euro per bulannya. Itu aku nggak dapet subsidi, jadi aku harus bayar full. Dan kalian juga harus tanya-tanya apakah kalian harus bayar deposit apa enggak, atau kalian harus bayar agency fee apa enggak. Karena apartemen aku sekarang, aku harus bayar agency fee, yaitu kayak fee di awal yang cuma sekali aja dibayar, yaitu 250 euro. Plus aku harus bayar deposit seharga 2 bulan rent aku. Jadi emang kadang-kadang kalau kalian lagi apply untuk housing, kalian bisa keluar banyak duit di depan, gitu untuk duit fee, duit deposit, dan juga duit first month-nya. So itu hal krusial yang harus dipersiapkan sebelum kamu kesini. Dan kalau bisa sebelum kamu terbang ke Belanda itu udah beres di Jakarta, jadi di sini kalian nggak luntang-lantung. Hal pokok kedua yaitu transportation. Perlu aku note di sini kalau transportation di Belanda itu mahal, harga bus dan harga trainnya walaupun kesannya awal-awal oh biasa aja, tapi kalau kalian sering melancong seperti aku tuh seminggu minimum 2 kali seminggu aku selalu keluar kota dan itu cukup menguras uang. Hal pertama yang harus kalian lakukan kalau kalian suka jalan-jalan adalah beli langganan. Jadi beli subscription gitu, seperti aku langganan bayar 5 euro per bulan. Aku bisa dapat korting 40% di non-peak hours. Jadi kalau non-peak hours itu misalnya jam-jam sibuk, jam-jam berangkat kantor,
sama jam-jam pulang kantor tuh aku bayar full kalau aku pakai kartu aku di saat itu. Cuman di luar jam-jam kantor itu aku dapat diskon 40%. Jadi itu canggih banget. Kalian jangan lupa untuk langganan NS yang per bulannya itu. Dan nggak hanya satu paket doang sih, bisa ada beberapa paket di situ. Aku beli yang 5 euro per bulan. Kalian bisa upgrade lagi. Teman aku ada yang punya 100 euro per bulan bayarnya, tapi dia gratis kemanapun di luar peak hours. Jadi tergantunglah kebutuhan kalian gimana. Kalau kalian sering jalan-jalan, mendingan kalian beli paket yang memberikan kalian kemudahan-kemudahan dan diskon-diskon itu. Karena nih aku cek ya, kalau misalnya dari Leiden ke Amsterdam itu harganya one way 9,8 euro dan aku bisa 2 kali seminggu. Itu bisa berarti kan nyaris 40 euro hanya untuk transportation ke Amsterdam. Belum aku naik bus, aku naik tram di Amsterdam. Jadi kalau misalnya tergantung kalian deh, kalian mau jalan-jalan sebanyak apa, tapi bisa tuh kalian seminggu ngabisin 50 euro sampai 100 euro, itu mungkin banget kalau memang kalian sering jalan-jalan. But kalau kalian anteng aja di kota kalian, itu juga bisa murah banget, bisa nggak ada cost kalau kalian jarang keluar kota. So ini tergantung dari kalian sendiri. Oh iya, mau ngasih tahu lagi untuk harga kartu transportation di Belanda itu kalau kalian beli baru itu 7 euro, belum ada isinya. Tapi kartu itu berguna untuk semua jenis transportasi. Jadi untuk buses, untuk trams, dan untuk trains itu semuanya berlaku, cukup satu kartu aja. Cuman ya itu, kalian harus bayar 7 euro untuk kartu pertamanya. Hal pokok ketiga adalah groceries. Nah, ini adalah aktivitas termenyenangkan yang aku sukai banget di sini, yaitu belanja kebutuhan cemilan dan juga kebutuhan-kebutuhan dapur. Aku bisa ngabisin kurang lebih in average ya, dan ini nggak foya-foya, itu adalah 40 euro seminggu. Of course, kalian bisa lebih ngirit lagi karena aku suka beli cemilan dan jajanan, dan aku nggak pengen terlalu ngirit kalau masalah makanan karena aku tuh anaknya lumayan ringkih dan gampang sakit kalau misalnya kurang makan, telat makan, atau kurang makanan bergizi, kurang minum jus. Jadi aku di sini nggak terlalu ngirit. Itu 40 euro seminggu aku udah sangat tercukupi. I'm sure kamu bisa lebih rendah lagi, dan orang-orang yang aku tahu juga mereka bisa yang kayak 20 euro seminggu. So itu bisa ditekan, apalagi kalau kamu jago masak, kamu bisa lebih ngirit lah dalam masalah perbelanjaan makanan. Nah, ini relates ke next item, yaitu makanan. Makanan di Belanda itu nggak terlalu murah, I would have to say. Kecuali kamu beli yang kayak makanan-makanan Timur Tengah, makanan Turki, kayak kapsalon, itu tuh kalian kalau beli di Donor Company bisa hampir 4 euro itu ada. Donor Company di Leiden itu kapsalonnya kayak sekitar 4 euro dan itu murah banget. Bayangin aja kalau kamu makan 4 euro terus, kamu nggak bakal bokeh-bokeh sih. Cuman pasti kalian nggak pengen makan makanan lain juga. In average, I would have to say makanan di Belanda itu per mealnya antara 7 euro sampai 20 euro. Kalau misalnya kalian suka Japanese food, misalnya kalian makan ramen di restoran, itu biasa harganya 14 euro atau 15 euro sekali makan. Kalau kalian makan Indonesia di toko, misalnya kayak nasi rames, jadi nasi ada 2 lauk plus 1 sayur, 1 telur, itu biasa harganya 10 euro atau enggak 11 euro. Jadi kalian hitung-hitung sendiri, kira-kira berapa sih yang kalian butuhin. Semakin banyak kalian jajan, semakin banyak pengeluaran kalian, of course. Aku personally suka makan di luar karena aku kurang mahir dalam memasak, jadi aku lumayan meluangkan uang untuk makan gitu. Dan again, aku bilang ke kamu kan sebelumnya kalau aku itu ringkih anaknya, jadi untuk urusan makan dan urusan gizi aku lumayan pay attention. Jadi aku selalu make sure aku makan dan kenyang dan makan makanan bergizi juga. Oh iya, after this video aku juga mau ngasih lihat kalian gimana sih groceries aku di sini, berapa sih harga-harga kebutuhan pokok di sini. Jadi stay tune for my next video ya. Kemudian yang pokok lagi adalah buku-buku. Nah, buku-buku ini kalau di program aku sih nggak terlalu banyak ya dibutuhin buku-buku pelajaran, tapi harganya berkisar antara 30 sampai 90 euro. Kalau aku boleh kasih tips sekalian, jujur aja aku nggak pernah beli buku selama aku setahun di sini.
Karena apa? Karena satu, aku dapat longsoran dari senior aku. Kedua, di program aku ada anak yang rajin banget bisa dapetin kayak soft copy dari buku. Misalnya dia beli apa gimana dan dia sharing ke kita. Jadi alhasil aku nggak perlu beli buku. But kalau emang kalian perlu beli buku itu juga nggak apa-apa. Kalau untuk kalian yang beasiswa biasanya udah ada alokasi untuk beli buku. Cuma karena aku nggak beasiswa, aku pakai uang pribadi aku. Dilalah kalau bahasa Jawa, aku juga nggak perlu beli buku dan nilaiku baik-baik saja. Jadi ya kalian lihat-lihat aja lah situasi. Kalian perlu banget ngasih beli buku karena itu cuma setahun aja kan. Kalau nggak perlu-perlu banget dan kalian bisa mendapatkan sources dari diktat orang, dari bahan senior, atau dari misalnya ada rangkuman di internet gitu, atau ada e-booknya di internet, itu cengli banget. Menurut aku lebih baik kayak gitu dibanding kalian beli buku yang ujung-ujungnya cuma dipakai untuk kayak 1 course atau 2 course dan selebihnya nggak terlalu pakai. Namun kalau emang kalian udah beli buku, jangan sedih juga, kalian tetap bisa jual ke adik kelas kamu juga bisa jual di Facebook group di Leiden, apapun di Den Haag, pokoknya student group yang ada di Facebook, kalian juga bisa jual buku kalian. Jadi kalian juga masih bisa mendapatkan lah beberapa cashback dari buku itu. Moving on ke hal-hal lainnya yang esensial. Jadi hal-hal yang esensial itu adalah insurance. Insurance ini penting banget dan diwajibkan untuk seluruh student yang akan datang ke Belanda. Biasanya sih kalian ditawarin insurance yang paling murah, yaitu namanya Aon Student Insurance. Dan ini harganya 1,79 euro per hari. Untuk 1 tahun, rentang 1 tahun, totalnya adalah 644 euro. Ini menurut aku cukup mahal, walaupun dia adalah student insurance yang paling murah di Belanda. So ini yang harus kalian persiapkan sebelum kalian datang ke sini. Kemudian esensial yang lainnya ada juga sepeda. Well, menurut aku sepeda penting banget. Itu salah satu hal yang aku beli duluan pas aku di Belanda. Harga sepeda di sini range-nya antara 40 euro, itu kalian dapat sepeda yang ala kadarnya, sampai ratusan euro. Apalagi sekarang kan zaman sepeda-sepeda keren, jadi ada juga sih student yang pakai sepeda harga 200 euro, 300 euro itu juga mungkin banget. Cuman kalian harus ingat ya, kalau Belanda itu marak banget pencurian sepeda. Jadi saran aku sih kalian beli sepeda jangan yang mahal-mahal banget, karena kalau dicuri sedih banget dan biasanya nggak balik sih. Kalian bisa menemukan sepeda kalian di rantai dan menjadi kepemilikan orang lain gitu aja, dan nggak terlalu ada yang bisa kalian lakukan sih kalau udah di poin itu. Jadi kalian harus beli sepeda baru lagi. So hati-hati sama sepeda. Dan kedua adalah internet. Nah, internet di sini banyak banget providernya. Aku pakai provider Lebara. Dan ini adalah provider kedua aku. Sebelumnya aku pakai provider namanya Laika Mobile, dan itu cukup sampah. Jadi aku nggak sangat nggak rekomen Laika Mobile ke kalian. Mendingan Lebara ataupun Vodafone. So yang harus kalian siapkan adalah, biasanya aku beli paket yang 30 euro per bulan. Itu untuk di Belanda doang ya. Karena biasanya ada pilihan kamu mau international bundle apa Netherlands bundle. Nah, aku biasanya beli yang 30 euro per bulan tuh dapat 15 GB, and that is more than enough. Kalau misalnya kalian mau lebih dikit lagi, mau lebih ngirit, kalian bisa beli yang 20 euro, itu dapat 7 GB 4G. Dan internet di sini cepet-cepet banget, thank God. Next yang essential adalah untuk beli heater. Di sini tuh bisa dingin banget, dan heater-heater yang ada di gedung-gedung, terutama yang di student housing, itu heater-heaternya udah jadul banget, jadi nggak ada anget-angetnya sama sekali, dan kalian harus beli heater. Cuman kabar baiknya adalah kalian bisa mendapatkan heater start dari 10 euro di Blokker. Itu murah banget. Of course kalian bisa beli yang lebih mahal lagi, tapi kalian bisa dapat di 10 euro aja, jadi itu cengli banget. Nextnya adalah hal-hal lifestyle and beauty, seperti kayak beli baju, atau kalian beli masker, beli skincare, pokoknya beli hal-hal yang tambah-tambahan. Ini sangat-sangat relatif, kalian bisa bener-bener splurge banyak banget, ratusan ribuan euro, atau kalian bisa nggak splurge sama sekali. Bisa juga kalian cuma beli baju kayak 6 bulan sekali, cuma beli 1 doang, itu juga bisa. Biasanya kalau kamu mau ngirit, kamu belanjanya di Primark atau di C&A.
Tapi kalau kamu baju-baju normal, kamu juga bisa belanja di H&M, kamu bisa beli di Zara, kamu bisa beli Pull&Bear, kamu bisa beli di Massimo Dutti. Itu semua juga ada di sini, tergantung gimana kalian. Dan buat yang cewek, di sini banyak banget skincare lucu atau kosmetik lucu. Jadi kalian harus inget-inget dompet, kalau nggak kalian bisa ngeluarin banyak duit banget di lifestyle and beauty ini. So, kalau aku bisa simpulkan in general, minimum banget, dan ini tuh sesuai dengan apa yang dibikin oleh government, minimum banget living cost kalian di Belanda itu adalah 900 euro. But then again, ini adalah mepet banget, dan kalau kalian dapat housing yang 350, mungkin 900 euro ini cukup buat kalian, karena sisanya banyak. Tapi kalau misalnya kalian cuma ada budget 900 euro, dan kalian housingnya 600 euro, berarti kan kalian cuma punya 300 euro in spare. Jadi itu kalian, menurut aku 300 euro susah banget sih untuk bertahan hidup di sini. Jadi pinter-pinter kalian cari housing yang emang sesuai dan murah buat kalian. Jadi kalau boleh aku rangkum tuh minimum banget itu 900, tapi itu ngirit sana ngirit sini. Dan kemudian kalau kalian mau hidup dengan layak dan bersahaja itu 1200. Kalau kalian mau lebih fleksibel lagi, lebih sering bisa hangout, bisa shopping, itu start dari 1500 and above. So yeah, so that's it. Semoga ini memberikan gambaran ke kalian dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti aku akan berusaha untuk menjawab. Dan juga aku akan bikin next video tentang groceries aku di Belanda. So kalian bisa lihat harga-harga pokok makanan dan cemilan di Belanda. Okay, thank you so much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!